Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hujan turun sepanjang malam dan tak kunjung reda hingga fajar menyingsing. Sambil memegang pedang, Lu Jiajia bersandar di jendela untuk tidur siang. Pakaiannya di bawah sinar matahari pagi tampak seperti salju. Ning Changjiu meminum sup obat dan memulihkan tenaganya. Ia duduk dengan punggung di atas bantal, bersandar di tempat tidur kayu dan memandangi sinar matahari yang terpancar dari jendela. Cahaya samar-samar menyinari tubuh Lu Jiajia, menambah keindahan artistiknya. Tak lama kemudian, beberapa suara juga terdengar dari tempat tidur Zhao Xianger. Ning Changjiu bertanya, "Kamu juga sudah bangun?" Zhao Xianger jelas tidak mau menerima kenyataan bahwa ia bangun lebih siang darinya, jadi ia berbohong, "Aku sudah bangun lama." Mendengar suara-suara itu, Lu Jiajia membuka matanya. Setelah menggosok matanya, ia sedikit menjernihkan pikirannya, lalu mengambil semangkuk sup obat hangat. Zhao Xianger mengambilkan sup obat dan mengucapkan terima kasih. Saat bibirnya menyentuh mangkuk, ia sedikit mengangkat kepalanya dan menyesap sup obat itu. Ning Changjiu menatap Lu Jiajia, bertanya, "Apakah Xiaoling baik-baik saja?" Lu Jiajia melihat keranjang yang lain dan mendapati gadis muda itu, dengan sedikit cemberut, meringkuk di sudut ruangan dan ditutupi selimut. Dilihat dari ki dan raut wajahnya, kurasa dia baik-baik saja. Ning Changjiu bertanya, "Kapan dia akan siuman?" Lu Jiajia berkata, "Setelah pertempuran, benih jahat itu hancur total dan rubah saljunya juga kehilangan sebagian besar basis kultivasinya, tetapi sebagian besar masih kembali ke tubuhnya, yang merupakan kebahagiaan baginya. Akibatnya, tubuhnya perlu memurnikannya. Singkatnya, dia telah kelebihan nutrisi, sekarang, yang agak membebani tubuhnya, jadi dia harus terus tidur." Ning Changjiu mengangguk gembira. Zhao Xianger menyeruput sup obatnya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Melihat rekan seperguruanmu menjadi jauh lebih kuat darimu, apa kau tidak merasa frustrasi?" Ning Changjiu menjawab sambil tersenyum, "Ya, tapi karena mengira kau akan terlalu senang padaku, tentu saja aku tidak bisa menunjukkannya." Zhao Xianger menahan bibirnya yang terangkat, berkata, "Sepertinya temperamenmu sudah terlatih dengan baik." "Aku tersanjung," kata Ning Changjiu sambil tersenyum, "sebenarnya, membayangkan kau akan jauh di atasku dalam hal ranah, aku jadi tidak bisa tidur tadi malam dan juga bangun pagi-pagi sekali." Zhao Xianger menggigit bibir bawahnya yang basah dan berkata sambil tersenyum tipis, "Pencapaianku berkat ibuku. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu, yang memiliki kemampuan Tao yang mendalam dan selalu menyembunyikan kemampuannya." Mendengarkan percakapan mereka dengan tenang, Lu Jiajia bisa mencium bau mesiu di udara. Kemudian, ia melihat pakaian putih Ning Changjiu dan pakaian hitam Zhao Xianger, yang membuatnya merasa bahwa mereka berdua memang pasangan yang serasi. Meskipun tubuhnya terasa sakit dan lemas, Ning Changjiu mencari-cari di sekitar tubuhnya dan akhirnya menemukan surat nikah berwarna merah di samping tempat tidur. Ia mengambilnya dan membukanya. Tentu saja Zhao Xianger melihat apa yang ia lakukan. Surat itu diberikan olehnya, sehingga tidak pantas baginya untuk mengambilnya kembali. Apa yang dilakukan Ning Changjiu sekarang tampak provokatif baginya, tetapi ia hanya berpura-pura tidak menyadarinya. Ning Changjiu membuka surat nikah itu dan mulai membacanya. "Ji Bai Tu Zi Yue, Zi Yuan Liu Zimeng, Xin Ren Erba, Gong Di Yin Yuan, Zi Hai Si San Meng Wei Xin, Gong San Ke Yu Chan Wei Ya, Chi Seng Zhao Ji, Ji Azu Xiang Jian. Hei Fa Bai Sou, Dadao Yu Liu, Yuan Zulian Bihe, Yong Jie Tong Xin. Dengan ini, kami menyetujui pernikahan kedua belah pihak. Ketika mereka berusia 16 tahun, mereka akan menikah sesuai kesepakatan. Sumpah setinggi gunung dan sumpah sedalam samudra akan menjadi pembawa pesan, dan kontrak ini akan tetap berlaku selama matahari dan bulan ada. Kedua belah pihak ditakdirkan untuk bersama dan hidup berdampingan. Dari muda hingga tua, mereka akan saling menemani dalam perjalanan hidup. Dengan ini diharapkan mereka akan menjadi pasangan yang sempurna dan hidup bersama dengan satu hati." Isi surat pernikahan itu persis sama dengan yang dimilikinya saat itu, hanya saja tulisannya sedikit berbeda. Dan sekarang, pada surat pernikahan yang penuh aura itu, 4 kata, Yong Jie Tong Xin, telah kehilangan kilaunya. Ning Changjiu membacanya berulang-ulang dan akhirnya menatap 3 kata pada stempel itu, kuil buke. Ketiga kata itu ditulis dengan coretan, tetapi sebenarnya mudah dikenali. Namun, kata-kata itu tampaknya terselubung sehingga Zhao Xianger baru bisa mengenali kata bu setelah mempelajarinya cukup lama. Berbaring tenang di tempat tidur, Zhao Xianger memperhatikan bahwa Zhao Xianger terus mengamati surat nikah itu. Karena marah, ia membentak, "Maukah kau mengguntingnya?" Ning Changjiu sedikit tersadar, melipat surat nikah itu dan menyimpannya, sambil berkata, "Di aula hari itu, kau mengakui aku sebagai tunanganmu." Zhao Xianger membantah dengan kesal, "Karena kau beruntung menebak kata bu, aku salah menilai." Ning Changjiu terkekeh. Ia menyadari bahwa takdir memang begitu menakjubkan. Kemarin, Zhao Xianger yakin bahwa dialah tunangan yang disebutkan dalam surat pernikahan, sementara dia justru sebaliknya. Hari ini, situasinya terbalik.
Ia mengetahui kebenarannya, mengetahui bahwa Zhao Xianger adalah tunangan yang ditolaknya di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, Zhao Xianger berpikir sebaliknya dan yakin bahwa tebakannya salah, yang membuatnya merasa terhina. Ning Changjiu berkata, kebetulan sekali. Tentu saja Zhao Xianger tidak tahu apa yang dipikirkannya, ia berkata, apa yang kau lakukan di kota kekaisaran terlalu kebetulan, yang membuatku salah paham. Ning Changjiu berkata, aku tidak bisa menahannya. Zhao Xianger bertanya, kondisimu jelas rata-rata, tetapi basis kultivasimu yang ditunjukkan sebelumnya tidak buruk. Dari mana kau mendapatkan kekuatan spiritual? Ning Changjiu berkata, guruku mentransfer kekuatan spiritualnya kepadaku sebelum kematian. Zhao Xianger mengangguk dan bertanya lebih lanjut, apakah kau benar-benar menyerap kekuatan spiritual dari gurumu? Dari mana kau mempelajari teknik jahat penyerapan kekuatan spiritual? Ning Changjiu menggelengkan kepala dan berkata, kecuali sihir pengorbanan darah, tidak ada ilmu Tao yang baik atau jahat. Aku telah menyelamatkan penduduk kota dengan ilmu itu, dan itu adalah perbuatan baik. Nona Zhao, tolong jaga ucapanmu. Zhao Xianger mengangguk pasrah dan masih melepas sarung tangannya, lalu berkata, baiklah, kalau begitu, bagaimana kau mempelajarinya? Ning Changjiu menjawab, aku membeli sebuah buku dari sebuah kios di jalan secara tidak sengaja. Tanpa diduga, buku itu mencatat ilmu abadi yang luar biasa mendalam. Salah satu ilmu Tao yang tercatat adalah ini. Zhao Xianger mencibir, kalau kau tidak mau membicarakannya, jangan. Berhentilah mengarang cerita dan berbohong padaku. Mendengarkan percakapan mereka, Lu Jiajia mempertahankan senyum tipis yang tak terungkapkan, lalu tiba-tiba bertanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tentu saja ia bertanya pada Ning Changjiu. Ning Changjiu memikirkannya dan berkata, aku sudah berjanji padamu bahwa aku dan rekan seperguruanku akan mengakuimu sebagai guru kami. Lu Jiajia menghela napas pelan dan berkata, jika kau menjadi muridku, aku tidak yakin bisa membuatmu melampaui Nona Zhao dalam 3 tahun. Sama sekali tidak yakin. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, kultivasi adalah tentang ketenangan dan misteri Taoisme. Aku berkultivasi bukan untuk berusaha mengalahkan orang lain. Zhao Xianger mendengus padanya. Kau cukup tampan. Apa yang kau katakan bertentangan dengan hati nuranimu bahkan lebih baik daripada wajahmu. Ning Changjiu berkata, tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan penampilanmu yang sangat cantik. Zhao Xianger tidak suka dipuji seperti ini. Ia merasa betapapun menyenangkan pujian itu, tetap saja agak norak baginya. Karena itu, ia berkata, kalau begitu aku berharap kau bisa menjadi semakin cantik, cukup memukau untuk membuat ikan tenggelam dan angsa liar jatuh. Ning Changjiu hanya menertawakannya. Lu Jiajia menatap Ning Changjiu, lalu berkata, Sekte Pedang Oracle Surgawi memiliki 4 cabang, Souxiao, Xuanri, Huyang, dan Tianku. Puncak Souxiao adalah pemimpinnya, dan para master puncak Xuanri dan Huyang adalah kakak beradik. Sejak guruku wafat bertahun-tahun yang lalu, puncak Tianku berada di bawah tanggung jawabku untuk sementara waktu. Namun, meskipun puncak Tianku adalah puncak abadi yang jarang terlihat, ia kurang terampil dibandingkan ketiga puncak lainnya. Jika kau menjadi muridku, yang benar-benar bisa kau andalkan adalah ketekunanmu sendiri. Ning Changjiu menahan diri dan bertanya, kau turun gunung ke kota kekaisaran untuk menaklukkan para iblis. Konon, kau pasti ingin mencari keberuntungan. Lu Jiajia mengangguk. Memang, kupikir itu hanya kolam dangkal, tetapi ketika aku tiba di sini, aku merasa seperti sebuah perahu yang mengapung di tengah danau, tak mampu maju atau mundur dalam kebingungan. Ning Changjiu bertanya, aku ingin tahu alam apa yang telah dicapai para master puncak lainnya. Lu Jiajia berkata, di antara keempat puncak, ranah master puncak-puncak Souxiao adalah yang tertinggi, yang merupakan tahap keempat ranah Istana Ungu, master puncak-puncak Xuanri telah mencapai tahap kedua ranah Istana Ungu dan master puncak-puncak Huyang juga memasuki ranah Istana Ungu setahun yang lalu. Mereka semua adalah seniorku. Ning Changjiu mengangguk pelan. Dalam hal konstitusi, Lu Jiajia adalah yang terbaik di antara semua murid di Sekte Surgawi Pedang Oracle. Jika ia tidak mengalami penurunan ranah, ia pada dasarnya sama dengan generasi tua. Aku ingin tahu ranah apa yang telah dicapai penguasa, tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia ragu sejenak dan tetap berkata, penguasa telah tinggal di Gunung Huanbao selama 60 tahun dan telah mencapai puncak ranah Istana Ungu sejak 60 tahun yang lalu. Ranahnya tetap sama sekarang. Ning Changjiu mengangguk. Puncak Istana Ungu adalah ranah yang luar biasa agung, sementara 5 alam di atas Istana Ungu dapat dianggap sebagai puncak kekuatan manusia. Bahkan 3 alam agung yang legendaris di atas 5 alam agung hanya berfokus pada peningkatan ranah Tao, bukan pada kemampuan bela diri. Ning Changjiu berkata, kalau begitu, maukah kau membantuku meminta Yang Mulia untuk memeriksa tubuh rekan seperguruanku? Aku masih agak khawatir. Lu Jiajia mengangguk dan berkata, tentu saja. Sayangnya, beberapa hari yang lalu, Yang Mulia mendapat ilham surgawi dan ingin mencari kesempatan abadi. Aku khawatir dia mungkin telah meninggalkan sekte. Ning Changjiu berkata, kami akan kembali ke gunung bersamamu dulu.
Lu Jiajia berkata dengan serius, setelah kami kembali ke sekte dan melakukan ritual, kau tidak boleh memanggilku Nona Lu lagi. Ning Changjiu bertanya, maksudmu aku harus memanggilmu Tuan? Lu Jiajia tampak cukup terkejut. Tentu saja, kenapa, kau tampak enggan. Ning Changjiu ragu sejenak, lalu berkata, kurasa aku akan menjadi murid luar yang tercatat namanya. Lu Jiajia sedikit marah. Apapun murid yang kau inginkan, selama kau melakukan ritualnya, aku akan tetap menjadi gurumu. Ning Changjiu berkata, aku punya kesulitanku sendiri. Lu Jiajia menatapnya sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau punya guru lain selain pendeta Tao tua yang baru saja meninggal? Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya dan merenung, tetapi akhirnya, ia menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, kuharap kau bisa mengerti. Lu Jiajia menghela napas dan berkata, baiklah, kau telah berjasa besar padaku. Jika kau hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi, aku bisa menjadikanmu murid tercatat namanya agar kau bisa tinggal di puncak tianku. Sedangkan untuk rekan muridmu, aku akan memperlakukannya sebagai murid penerusku. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, rekan muridku sangat mengagumimu. Pasti akan sangat hebat. Lu Jiajia menatap matanya dan berkata dengan serius, disiplin sekte ini tidak ketat, tetapi ada aturannya. Jika kau hanya seorang murid yang tercatat namanya, sumber daya yang bisa kau dapatkan untuk kultivasi akan agak terbatas. Kau harus memikirkannya baik-baik. Ning Changjiu melihat hujan yang baru saja berhenti lalu berkata, ramuan terbaik di dunia tidak dapat membuat seseorang mencapai ranah istana ungu. Dalam hal kultivasi, kau tidak dapat memanfaatkan kekuatan luar. Zhao Xianger tidak tahan lagi, jadi ia menyela, kau memintaku untuk menunggu dan melihat apa yang bisa kau lakukan 3 tahun kemudian, tetapi sekarang kau bersikap begitu santai ketika berbicara dengan Jia. Dari sudut pandangku, kau tampak seperti memiliki sedikit keinginan, tetapi jauh di lubuk hatimu, kau adalah pria yang sembrono dan gegabah. Jia, kau harus sangat berhati-hati. Jangan tertipu oleh omongannya yang manis. Ning Changjiu menjawab, tidak ada yang kontradiktif. Pertama kali bertemu denganmu, aku pikir kau seorang wanita bangsawan. Setelah itu, ketika akhirnya mengenalmu, aku hampir ketakutan. Zhao Xianger berkata dengan dingin, aku sudah sangat mahir bermain kecapi, catur, kaligrafi, dan melukis sejak kecil. Dan aku juga sudah membaca berbagai karya klasik. Mengapa aku bukan seorang wanita bangsawan? Ning Changjiu menjawab dengan tenang namun serius, kau sudah membaca buku tapi kau tidak berbudi luhur. Semua bacaan itu hanya buang-buang waktu. Dengan dada yang naik turun, Zhao Xianger menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menghajarmu untuk saat ini hanya karena kau telah berjasa besar bagi negara Zhao. Namun, jika kau terus memprovokasiku dengan kata-kata, aku akan turun dari tempat tidur dan menendang pantatmu sekeras-kerasnya sampai-sampai bahkan teman seperguruanmu pun tidak bisa mengenalimu. Ning Changjiu tahu dia harus mengakhirinya dengan baik jadi dia tidak memberikan tanggapan apapun. Lu Jiajia hanya tersenyum tipis menanggapi percakapan mereka yang saling balas, lalu berpikir sejenak sebelum berkata kepada Ning Changjiu, aku tahu kau sombong, tetapi jika kau merasa sulit untuk berkultivasi di masa depan, jangan berkecil hati. Ada banyak jalan terbuka menuju Taoisme. Ia masih membicarakan tentang konstitusinya. Ning Changjiu juga tahu itu, tetapi ia ragu apakah tubuhnya dapat digunakan untuk berkultivasi, tetapi ia telah memikirkannya sejak kemarin. Lagi pula, kondisi tubuhnya sama dengan di kehidupan sebelumnya. Namun, ia bertemu dengan rekan seperguruan kedua, yang membawanya ke gunung. Kemudian, entah bagaimana, tubuhnya berubah dan ia menjadi seorang kultivator berbakat. Hasilnya, hanya butuh lebih dari 20 tahun baginya untuk menjadi abadi dari alam mendalam. Jalan hidup Ning Changjiu saat ini sama seperti jika ia tidak dibawa ke gunung abadi oleh rekan seperguruan keduanya. Entah mengapa, gurunya gagal menemukannya selama 16 tahun terakhir. Oleh karena itu, ia menjadi seorang pendeta Tao biasa, bahkan agak konyol dan keras kepala. Apakah ini, benar-benar dia? Seharusnya dia orang yang berbakat dan cerdas sejak kecil. Ning Changjiu merenung dalam hati. Namun, karena dia memiliki tubuh yang sama, pasti ada alasan di balik perubahan besar itu. Mungkin itu adalah belenggu yang dipasang tuannya, seperti misteri nama Zhao Xianger. Jika dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia mungkin bisa memberi pelajaran kepada tunangannya yang arogan dalam 3 tahun. Ning Changjiu berkata, Nona Lu, terima kasih atas penghiburannya. Saya mengerti. Setelah terdiam beberapa saat sebelum menjawab, Zhao Xianger merasa dia merasa kehilangan karena bakatnya tidak cukup baik untuk cita-citanya, jadi dia menunjukkan pengertiannya dan melembutkan nadanya, berkata, jika kau masih belum mencapai apapun dalam 3 tahun, selama kau menjaga mulutmu, aku akan tetap mentraktirmu anggur yang enak saat kau datang ke kota kekaisaran. Namun, Ning Changjiu masih berkata dengan gegabah, aku tidak minum. Zhao Xianger memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kau masih ingin melakukannya dengan cara yang sulit. Petik 2. Senja telah tiba ketika Ning Xiaoling terbangun. Ia bermimpi panjang. Dalam mimpinya, ia berbaring di atas gundukan tanah yang suram.
Salju turun. Kepingan salju yang dingin dan ringan berjatuhan tanpa henti. Beberapa di antaranya menutupi tubuhnya. Ia meringkuk di atas gundukan tanah yang menyerupai kuburan itu. Meskipun ia berada dalam mimpi, ia tetap merasa semakin lelah, seolah-olah ia akan tertidur kapan saja. Salju turun cukup lama, menimpa tubuhnya seperti lapisan selimut tebal. Ia sesekali membuka mata, menatap tubuhnya di atas gundukan tanah itu, dia sedikit mengulurkan tangannya dan kemudian tiba-tiba melihat cakar kecil dan bantalan kaki berwarna merah muda. Ternyata aku rubah, pikir Ning Xiaoling dalam hati. Setelah sekian lama, ia tak tahu apakah itu salju atau bulu seputih salju yang menyelimuti tubuhnya. Pusing dan mengantuk, ia berada dalam rentang waktu antara tidur dan bangun. Ketika cahaya redup menyinari kelopak matanya, ia membuka mata dan mendapati dirinya sedang memegang sebatang pohon kecil yang baru tumbuh. Pohon itu membuatnya merasa hangat, jadi ia bersandar dan memeluknya lebih erat. Di bawah pohon itu, salju perlahan mencair, seolah musim semi telah tiba. Sinar matahari yang hangat menyelimuti tubuhnya, bahkan bayangan yang tertutup mahkota pun selembut air. Ketika Ning Xiaoling benar-benar terbangun, ia mendapati dirinya sedang memegang bantal. Ia mendongak dan melihat 3 sosok berdiri di samping tempat tidur. Ning Changjiu melambaikan tangan dan berkata, "Di mana uang rahasia Ning Qinsui?" Ning Xiaoling tertegun, lalu berkata, "Di bawah perapian, dan kompas." Changjiu, kau bilang aku bisa memiliki semuanya. Kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Ning Changjiu menghela napas lega, berkata, Xiaoling lah yang telah datang. Senja di kota kekaisaran terasa suram dan hangat. Sebelum malam tiba, bermandikan senja yang damai, satu halaman negara Zhao telah dibalik. Changjiu, apa yang harus kuperhatikan dalam hal kultivasi? Ikuti saja buku-bukunya. Sesederhana itu. Bagaimana jika buku-bukunya salah? Xiaoling, cukup bagus kau bisa berpikir seperti ini sebelum kau benar-benar mulai berkultivasi. Jadi, apa yang harus kulakukan? Jika kau merasa buku-bukunya salah, kau bisa bertanya kepadaku dengan buku-buku itu dan aku akan mengidentifikasinya untukmu. Apakah kau selalu benar? Ning Changjiu menatapnya dengan acuh tak acuh. Ning Xiaoling duduk tegak dan mengangguk serius, tentu. Kau pasti benar. Zhao Xianger, mengenakan jubah hitam dan kuncir kuda yang diikat dengan tali merah, mendengarkan mereka berbicara dan menoleh pelan untuk menggosok telinganya. Lu Jiajia tersenyum pasrah. Changjiu, apakah sudah terlambat bagiku untuk mulai berkultivasi di usia 14 tahun? Tanya Ning Xiaoling cemas. Tidak, ada banyak orang dan hal aneh di dunia ini. Konon, seorang petani tua bercocok tanam selama lebih dari 40 tahun. Kemudian, ketika terjadi kekeringan, ia tidak menuai apapun saat panen. Lebih buruk lagi, roh-roh jahat turun gunung untuk berburu. Karena marah, ia membawa cangkul dan keluar dari pintu. Ia membunuh monster di alam abadi sendirian dan kemudian diabadikan oleh sebuah sekte besar. Setelah itu, ia terus meningkatkan kultivasinya dan akhirnya mencapai ranah Istana Ungu. Petik 2. Tapi aku cukup biasa. Aku tidak tahu apa-apa tentang bercocok tanam. Ning Changjiu terdiam beberapa saat lalu berkata, aku mengarang cerita ini hanya untuk memberitahumu bahwa tidak ada kata terlambat untuk berkultivasi selama kau cukup berbakat. Kau bahkan mungkin bisa menyusul dari belakang. Oh, Ning Xiaoling tampak seperti akan jatuh tersungkur dengan secercah keyakinan terpancar di matanya. Zhao Xianger tak tahan lagi dengan percakapan mereka. Ia mengelus dadanya dan berjalan keluar tanpa suara. Gadis muda itu berkeliaran di luar, lalu melompat ke atap untuk menikmati matahari terbenam sejenak di senja yang merah padam. Dunia terasa penuh aura. Matahari terbenam pun seindah kecantikan yang terawat. Zhao Xianger mengenang apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Menatap arah matahari terbenam, ia teringat adegan Rochefins terbang melintasi 3000 dunia bersamanya, berfantasi tentang negara barat. Ia yakin bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebagian kecil dari dunia yang indah itu. Itulah tujuan yang akan dicapainya suatu hari nanti. Zhao Xianger tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lengan bajunya melorot, memperlihatkan pergelangan tangannya yang berkulit putih. Telapak tangannya menghadap ke atas, jari-jarinya menekuk secara alami. Ia memejamkan mata sedikit dan membangkitkan kesadarannya. Tiba-tiba, sebuah rune seperti bekas luka bakar muncul di telapak tangannya, lalu seekor burung hitam besar terbang keluar dari bayangan di belakangnya, berputar mengelilinginya. Warnanya benar-benar hitam pekat, seolah-olah semua cahaya di sekitarnya tersedot olehnya. Selain itu, ia tampak seperti burung, tetapi tidak memiliki organ 3 dimensi. Seluruh tubuhnya bahkan tidak memiliki ketebalan, seperti siluet sungguhan. Saat Zhao Xianger memutar pergelangan tangannya, burung besar itu menari-nari di sekitar tubuhnya seperti embusan angin. Itulah semangat yang ia peroleh. Zhao Xianger merasa jauh lebih baik, lalu berkata sambil tersenyum, aku akan memanggilmu Jiuyu mulai sekarang. Sambil membangkitkan kesadarannya, Jiuyu membentangkan sayapnya dan terbang mengelilinginya. Zhao Xianger menyeringai dan melompat ke atasnya. Jiuyu bangkit dan terbang, melayang di atas kota yang telah dilanda bencana. Pemandangan di dunia berlalu begitu saja bagai mikrokosmos.
Hatinya masih terasa sakit. Lautan Qi di Zifunya tak dapat dibangun kembali dalam waktu singkat. Dalam ingatan Jiuyu, untuk membangun kembali lautan Qi Zifu yang unik, ia perlu menelan inti iblis besar yang direndam dalam campuran tulang bailing, daun constant cherry, dan teratai salju ilusi, tapi seberapa besar iblis itu? Zhao Xianger duduk bersila dengan dagu bertumpu pada tangannya. Ia masih lemah. Matahari terbenam di barat dan Jiuyu terbang di atas kota kekaisaran, berputar-putar tinggi. Yang mengejutkan Zhao Xiang, ketika ia kembali dari luar, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling masih mengobrol. Changjiu, aku sebenarnya pemalu dengan orang asing. Bagaimana kalau aku diganggu oleh para murid senior di gunung? Lu Jiajia yang berada di samping akhirnya tak kuasa menahan diri dan berkata, salah satu aturan sekte pedang Oracle Surgawi adalah perselisihan internal yang tak masuk akal tidak diperbolehkan di dalam sekte. Jangan khawatir. Ning Xiaoling mengangguk dan bertanya, apa yang dimakan para dewa di gunung? Lu Jiajia berkata, gunung abadi itu penuh aura dengan lubang tak berdasar yang berisi buah-buahan dan sari buah abadi. Kau akan tahu saat kau mendaki gunung. Ning Xiaoling belum memahaminya untuk saat ini, tetapi ia penuh harap. Ngomong-ngomong, Changjiu, rubah tua jahat itu pernah merasuki tubuhku. Apa, aku, pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan padamu? Keterlaluan? Tidak, kau, hanya ingin membunuhku. Oh, bagus, tanya Ning Xiaoling lebih lanjut, lalu bagaimana kau mengalahkannya? Tanya Ning Changjiu. Aku mencengkeram leher rubah itu dan menariknya keluar dari tubuhmu. Nona Zhao menghunus pedangnya dengan cepat dan membunuhnya seperti menyembelih ayam. Mengesankan. Tentu saja. Lalu seekor lembu hitam besar datang. Seorang tuan ksatria tak dikenal muncul dan membunuhnya dengan pantatnya juga. Lalu semuanya beres. Seorang tuan ksatria tak dikenal. Sangat hebat. Ya, aku sangat mengaguminya. Sayang sekali kau pingsan dan tidak melihat bagaimana ia menggunakan pedang itu. Lalu berapa lama aku perlu berkultivasi untuk menjadi sangat hebat? Kau perlu bertanya pada Nona Lu tentang hal itu. Ning Xiaoling berbalik dan menatap Lu Jiajia, matanya berbinar-binar. Lu Jiajia berkata sambil tersenyum, apa? Kau masih ingat aku calon gurunya? Kurasa kau cukup pandai mendidik orang. Ning Changjiu berpura-pura tidak mendengar sarkasmenya lalu berkata dengan tenang, Xiaoling adalah rekan seperguruanku. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu dan membimbingnya. Lu Jiajia menghela napas dan berkata, jika kau benar-benar menapaki jalan kultivasi karena keberuntungan dan mendapatkan murid-muridmu, aku khawatir kau akan menuntun murid-muridmu ke jalan yang salah. Ning Changjiu berkata, aku tidak tertarik mendirikan sekte sendiri. Lu Jiajia tertegun. Ia hanya berkata asal-asalan, tetapi ia tidak menyangka Ning Changjiu benar-benar berpikir ia mampu mendirikan sekte sendiri. Ia berkata pasrah, senang mendengarnya. Kalau begitu, kau tidak akan membahayakan generasi muda. 7 hari berlalu. Di akhir musim gugur dan awal musim dingin, daun-daun layu dan berserakan di seluruh kota. Pohon beringin di kota kekaisaran berdiri sendirian di sana. Burung-burung di pohon itu adalah daun terakhirnya. Di pagi hari, Zhao Xianger bangun pagi-pagi sekali. Udara dingin di awal musim dingin. Ia mengenakan jubah merah berlapis bulu domba, yang membungkus tubuhnya yang berlekuk dengan rapat. Di balik jubah itu, ia hanya mengenakan gaun hitam tipis. Di balik keliman jubah, kakinya yang berkulit putih tampak telanjang. Ia menginjak batu bata dingin tanpa perasaan, bersandar di pintu dalam keadaan tak sadarkan diri. Hanya dalam 7 hari, lautan Qi di Zifunya sebagian besar telah pulih. Meskipun ia berdiri di sana dengan tenang, menarik dan mengembuskan napas, ia masih bisa merasakan kekuatan spiritual mengalir lancar di sekujur tubuhnya dengan cara yang sangat misterius. Istana ungu di tengah lautan Qi-nya telah mulai terbentuk, yang tampak seperti kristal dan berkilauan. Ketika Zifunya tercapai, ia akan dapat mencapai ranah istana ungu. Setelah mencapai ranah alam ungu, ia harus membunuh monster besar dan menelan intinya, yang akan meningkatkan tingkat Zifunya. Sekarang, yang menahan bakat terakhirnya adalah kata siang dalam namanya, dia tidak berani membayangkan perubahan besar apa yang akan terjadi pada tubuhnya ketika segel siang rusak. Selamat pagi, Nona Zhao. Di luar pintu, Ning Changjiu, berpakaian hitam, melambaikan tangan padanya. Karena mereka kurang lebih sudah pulih, tentu saja mereka tidak akan tinggal di kamar yang sama. Zhao Xianger juga cukup senang karena tidak perlu mendengarkan ocehan Ning Changjiu dan Ning Xiaoling. Ia menatap Ning Changjiu dengan tatapan kosong, lalu berkata, kapan kau akan pergi? Ning Changjiu menjawab, hari ini. Zhao Xianger mengangguk. Berkultivasilah dengan giat. Jangan mengecewakanku. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, aku tidak percaya diri. Tanpa terkejut sama sekali, Zhao Xianger berkata, 3 tahun lagi, bahkan Jiajia pun tak akan mampu mengalahkanku, apalagi kau. Ning Changjiu menghela napas, lalu berkata, tidak ada yang mutlak. Jaga dirimu baik-baik. Zhao Xianger mengangguk, baiklah. Ngomong-ngomong, Zhao Xianger tiba-tiba berkata, jangan beritahu orang lain bahwa kau tunanganku.
Aku tidak pernah mengakuinya. Jika aku mendengar rumor tentang itu, aku mungkin akan pergi ke Sekte Pedang Oracle Surgawi untuk menghajarmu. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, kau tidak perlu terlalu mempedulikannya. Lagi pula, 3 tahun lagi, aku akan datang untuk memutuskan pertunangan. Zhao Xianger memutar matanya ke arahnya dan menggosok pergelangan tangannya, lalu berkata, kau ingin mati sekarang. Sementara mereka berbicara, Ning Xiaoling keluar sambil membawa tas lalu melambaikan tangan ke arah Zhao Xianger. Lu Jiajia, berpakaian putih, berdiri di belakangnya. Kini, raut wajahnya telah pulih. Dengan pedang yang tergantung di pinggangnya, sosoknya tampak sangat memukau. Berkultivasilah dengan giat saat kau pergi ke Sekte Abadi. Kurasa kau jauh lebih menjanjikan daripada rekan muridmu, kata Zhao Xianger sambil tersenyum. Ning Changjiu berkata, kau tidak perlu khawatir tentang rekan muridku. Dia terlihat agak konyol, tetapi sebenarnya dia cukup pintar. Ning Xiaoling memutar matanya diam-diam. Lu Jiajia geli, lalu berkata, apa? Kalian memang tak sanggup berpisah. Kenapa harus bertengkar hebat saat berpisah? Sambil mendengus, Zhao Xianger merapatkan jubahnya dan berbalik untuk kembali ke kamarnya. Ning Changjiu melirik ke belakang, lalu mengalihkan pandangannya dari Ning Xiaoling ke Lu Jiajia, dan berkata, ayo pergi. Lu Jiajia mengangguk. Saat ia membangkitkan kesadarannya, sebuah sedan biru putih melayang dan berhenti di depan mereka dengan tenang. Di tengah tirai kasa putih, tirai sedan biru itu berkibar tertiup angin. Bunga-bunga bergoyang indah. Titik titik titik. Titik titik titik. Ada banyak tempat terpencil di dunia ini. Sekalipun manusia terus mengeksploitasi tanah dan mendirikan negara, pegunungan dan hutan tandus masih tersisa di sebagian besar tempat di dunia. Sekte Pedang Oracle Surgawi terletak di kedalaman pegunungan di benua selatan. Sedan biru putih itu melintasi beberapa kota fana dan kemudian mencapai daerah pegunungan yang tak berpenghuni. Ketika mereka tiba di suatu tempat, di ruang yang semula transparan, riak-riak spasial yang tampak bergejolak dan tirai lebar yang menggantung di langit terbuka pelan, memperlihatkan sudut gunung abadi. Sekilas, sedan biru putih itu terbang ke angkasa melalui tirai tersebut. Pemandangan dataran tandus itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, 4 puncak yang sangat besar dan unik muncul, curam dan menjulang tinggi, yang tampaknya bukan puncak sungguhan melainkan mahakarya pahat batu dari seorang ahli. Diselimuti asap dan kabut, puncak-puncak itu tampak sangat rapi. Di luar sedan biru putih itu, burung-burung bangau abadi terbang melintas. Ning Xiaoling menutup matanya dan merasa panik karena berada di ketinggian, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengamati dunia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tanpa bergeming, Ning Changjiu hanya memandang keluar jendela dengan tenang. Kamuflase yang mengisolasi gunung abadi dari dunia sekuler disebut tirai persik. Tak ada yang bisa dilihat dari luar, tetapi seseorang bisa melihat menembus tirai dari dalam. Tirai itu dapat menyembunyikan kebenaran tentang gunung abadi dan juga mengumpulkan aura alam semesta. Di lereng bukit, sedan biru putih itu berhenti perlahan. Lu Jiajia menggulung tirai dan keluar dari sedan. Setelah memasukkan sedan ke dalam gua di lereng bukit, ia berkata, kita harus berjalan kaki menyusuri jalan di depan. Ning Xiaoling memandang gunung tanpa pegangan dengan hati-hati. Teriakan bangau yang tiba-tiba datang mengejutkannya, yang membuatnya buru-buru menenggelamkan kepalanya dan mengikuti dari dekat di belakang mereka berdua. Semakin tinggi mereka mendaki, pepohonan dan rerumputan yang rimbun perlahan menghilang, digantikan oleh bebatuan tajam dan aneh yang tak terhitung jumlahnya serta gua-gua alam, yang tampak seperti hantu dan iblis yang berdiri dengan mulut menganga lebar. Di puncak gunung, pemandangan terbuka lebar. Ada deretan ruang sayap yang bersih dan rapi, di tengahnya terdapat aula pedang. Di aula pedang itu, tertulis 4 kata, Changting Dilai. Di luar aula pedang, dipimpin oleh seorang wanita jangkung berpakaian putih, puluhan murid berpakaian putih sedang berlatih pedang. Berkat kedatangan Lu Jiajia, mata wanita yang memimpin itu berbinar dan kemudian ia berkata dengan gembira, Jia. Wakil kepala puncak telah kembali. Lu Jiajia tersenyum. Yazu, kau terlalu sopan. Wanita bernama Yazu itu menoleh ke belakang dan menatap pemuda dan pemudi yang tampan itu, bertanya, apakah mereka, murid-muridmu yang baru direkrut? Lu Jiajia mengangguk dan berkata, salah satu dari mereka akan menjadi murid pintu dalam dan yang lainnya murid yang namanya tercatat. Buatlah pengaturan, dan aku akan memimpin mereka untuk melakukan ritual pengakuanku sebagai guru. Ini adalah pertama kalinya Ning Xiaoling tiba di Gunung Abadi. Saat ia keluar dari sedan biru putih, ia merasakan angin di dunia ini mengalir seperti air sungguhan, hanya saja jauh lebih ringan, seperti tangan lembut yang membelainya dengan lembut. Itulah angin yang dibawa oleh aliran kekuatan spiritual yang kaya. Ketika angin itu menyapu sekujur tubuhnya, bagaikan angin musim semi yang meniup lonceng bunga, menghasilkan alunan musik yang indah dan misterius yang menyenangkan telinga dan pikiran. Ning Xiaoling mengangkat kepalanya dengan hati-hati dan melihat sekeliling. Puncak yang tadinya hanya tampak seperti sudut tajam kecil dari bawah kini tampak begitu luas hingga batasnya tak terlihat sekilas. Tanpa awan, ia akan mengira tempat ini adalah lembah yang terbuka dan datar.
Yang paling mengejutkannya, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tergantung di puncak-puncak. Batu-batu itu tampak seperti kristal berbentuk berlian, menggantung di atas puncak Tianku bagaikan bintang yang melawan arah angin yang disebabkan oleh aliran kekuatan spiritual. Di tengah puncak-puncak Tianku, aula pedang berbentuk persegi dan megah. Di pegunungan yang terjal, aula pedang dibangun di sepanjang lereng gunung. Aula utama terletak di tanah datar sementara beberapa aula samping menempel di tebing. Di bukit yang menjulang tinggi, beberapa aula pedang hampir tegak lurus dengan tanah tetapi tidak tampak runtuh sama sekali, bagaikan pohon pinus hijau yang tumbuh dari bebatuan. Ning Xiaoling melihat sekeliling dengan saksama lalu menatap Ning Changjiu di sampingnya. Ia mendapati Ning Changjiu berdiri di sana dengan tenang. Wajahnya bermandikan sinar matahari dan pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Ia tampak tak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Saat Lu Jiajia tiba, belasan murid berbaju putih juga berhenti mengayunkan pedang mereka untuk menyambutnya bersama. Mereka yang berhasil mencapai puncak pedang untuk berkultivasi adalah yang paling berbakat di generasi mereka. Kini, ketika mereka melihat wakil guru mereka kembali dengan dua murid baru, mereka masih memasang ekspresi berbeda. Penilaian murid luar untuk menjadi murid dalam cukup ketat. Meskipun ada aturan dan preseden untuk merekrut murid dalam secara langsung, kasus seperti itu masih cukup jarang dan tidak adil bagi mereka yang bekerja keras berkultivasi di kaki gunung. Oleh karena itu, tatapan yang tertuju pada mereka sebagian rasa ingin tahu, sebagian permusuhan. Yazu dan Lu Jiajia adalah rekan sejawat. Yang pertama adalah junior. Kini, Yazu telah mencapai tahap awal alam panjang umur, dan bisa dibilang yang paling tinggi di antara para kultivator puncak Tianku. Aku ingin tahu siapa yang akan kalian angkat sebagai murid inti dan siapa yang akan kalian angkat sebagai murid tercatat namanya. Yazu belum bisa menebak kemampuan kedua pemuda itu untuk saat ini. Ia hanya merasa gadis itu tampak menawan dan lincah, sementara pemuda itu tampak agak acuh tak acuh dan seperti abadi meskipun usianya masih muda. Lu Jiajia berkata, gadis muda ini adalah Ning Xiaoling dan aku akan mengangkatnya sebagai murid penerusku. Dan pemuda ini adalah Ning Changjiu, yang akan menjadi murid tercatat namanya. Yazu sedikit terkejut. Apakah mereka kakak beradik? Lu Jiajia berkata, ya dan tidak. Mereka dibeli oleh guru mereka sebelumnya dan mengadopsi nama keluarganya bersama-sama. Sekarang guru mereka telah wafat, mereka tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan aku membawa mereka ke sini untuk sementara waktu berkultivasi di sekte kita. Yazu mengangguk dan berkata, mereka tampak berbakat. Aku penasaran, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Xiaoling yang bisa membuatmu terpikat? Sambil berbicara, ia menatap Ning Xiaoling dengan aura yang cemerlang, seolah sedang memeriksa meridian spiritualnya melalui mata pedangnya. Ning Xiaoling menyadari bahwa wanita gagah ini sedang menatapnya, sehingga ia tak kuasa menahan rasa gugup. Aku. Lu Jiajia menepuk punggungnya pelan dan berkata, dia memiliki jiwa bawaan yang nilainya tidak rendah. Ketika mendengar tentang jiwa bawaan itu, sudut mata Yazu berkedut dengan kilatan keterkejutan yang tak terungkap. Ia berkata sambil menyeringai, dari mana kau menemukan bakat kultivasi yang begitu bagus? Bagaimana mungkin para utusan melewatkan bakat seperti itu yang memiliki jiwa bawaan? Tentu saja, kedua belas murid itu memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik. Saat mereka mendengar kata-kata, jiwa bawaan, mereka tercengang. Sebagai kultivator, mereka pasti tahu apa artinya. Lu Jiajia berkata sambil tersenyum, tahun-tahun ini, kita benar-benar tertekan. Nah, ini semacam hadiah. Ning Xiaoling menelan ludah dan mendekati Ning Changjiu dengan takut-takut. Sebaliknya, Ning Changjiu tampak tidak mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Menatap lautan awan di luar puncak abadi, ia tampak sedang mengenang sesuatu dalam keadaan linglung. Yazu berkata dengan nada bercanda, kita harus merahasiakannya. Jika orang-orang puncak Xuanri menemukannya, aku khawatir mereka akan datang dan membawanya pergi. Lu Jiajia tersenyum, lalu menatap Ning Xiaoling. Ning Xiaoling mengerti maksudnya dan berkata dengan fasih, aku akan mengikuti Jiajia dengan sepenuh hati. Tak seorang pun boleh membawaku pergi. Yazu juga tertawa, dia merasa bahwa gadis muda ini begitu manis dan mengira puncak Tianku akan menjadi jauh lebih semarak. Dengan senyum tipis, ia menatap pemuda di sebelah Ning Xiaoling. Pemuda itu cukup tampan dengan temperamen yang acuh tak acuh, berpakaian putih. Seharusnya ia cukup menarik perhatian, tetapi setelah mengetahui bahwa Ning Xiaoling memiliki jiwa bawaannya sendiri, tentu saja ia tidak memusatkan perhatiannya padanya. Dia, Ning Changjiu. Changjiu dalam arti Tianchang di Jiu, bertahan selama langit dan bumi. Tanya Yazu. Ning Changjiu sedikit tersadar dan menatap Yazu, lalu berkata sambil mengangguk, Changjiu dalam arti Changxi Jiu Seng umur panjang. Yazu tertegun lalu berkata sambil tersenyum dan mengangguk, para kultivator harus mengejar umur panjang. Nama baik. Lu Jiajia meliriknya, mengepalkan tangan di lengan bajunya, memainkan jari-jarinya dengan ringan. Ia tampak acuh tak acuh dan tenang, tetapi ia bingung harus menempatkan pemuda itu di mana. Lu Jiajia berkata, setelah melakukan ritual di aula pedang, aku akan menyiapkan rumah yang tenang untukmu di kaki gunung.
Ning Changjiu mengangguk, terima kasih, Nona Lu. Ning Xiaoling berkata, bagaimana denganku? Lu Jiajia berkata, sebagai murid penerus pribadiku, aku juga menaruh harapan besar padamu. Tentu saja, kau akan tinggal di gunung dan berkultivasi bersamaku. Ning Xiaoling berkata dengan cemberut, kalau begitu aku harus berpisah dari Changjiu. Lu Jiajia berpikir akan lebih baik jika ia bisa menasihati rekan muridnya untuk menjadi murid inti juga. Tentu saja, sebagai wakil guru puncak, ia tidak bisa mengungkapkannya di depan umum. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan nada lembut, kau harus melakukannya. Aku tahu kau dan Ning Changjiu telah saling bergantung seumur hidup. Kalian berdua sangat dekat. Namun, ini adalah aturan sekte. Bahkan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ning Xiaoling berkata, kalau begitu aku tidak akan menjadi murid inti. Aku akan tinggal bersama Changjiu di kaki gunung. Yazu tidak terlalu terkejut dengan reaksinya. Hal serupa pernah terjadi sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa meskipun mereka dekat sekarang, seiring berjalannya waktu, kesenjangan besar di antara bakat mereka sulit untuk diatasi. Mereka pasti akan terpisah di jalan kultivasi. Itulah jarak yang ditakdirkan antara seorang kultivator dan manusia biasa. Lu Jiajia berkata dengan pasrah, jika para murid di kaki gunung ingin menjadi murid batin, mereka tetap harus lulus ujian. Xiaoling, mengingat bakatmu, itu hanya masalah waktu. Akan sia-sia jika kau berkultivasi di kaki bukit. Ning Changjiu memikirkannya, lalu tiba-tiba berkata, sebaiknya aku pindah ke gunung. Tidak mungkin. Yazu sedikit terkejut mendengarnya. Ia juga agak kesal dengan Ning Changjiu. Di matanya, pemuda ini tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya, ia cukup licik. Ia mencoba melewati batas batin dengan rekan seperguruannya sebagai batu loncatan. Memikirkan hal itu, kesan baik Yazu terhadapnya langsung memburuk. Namun, yang membuatnya terkejut, Lu Jiajia menyetujui permintaannya. Ada kamar-kamar kosong di gunung. Jika kau setuju, aku juga tidak masalah. Namun, apa yang dipelajari murid luar berbeda dengan apa yang dipelajari murid dalam. Mengingat bakatmu saat ini, kau tidak cocok untuk mempelajari hal yang sama dengan murid dalam. Yazu sedikit menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, ia diam-diam telah memeriksa tubuh pemuda itu. Terlepas dari ketampanannya, kondisi fisiknya benar-benar biasa saja. Sekarang setelah Lu Jiajia berkata demikian, ia hanya merasa bahwa Ning Xiaoling begitu luar biasa sehingga ia bisa membuat Lu Jiajia berkompromi seperti ini. Ning Changjiu sedikit menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan mengikuti kelas untuk murid luar maupun kelas untuk murid dalam. Ia mengatakannya dengan begitu alami dan santai, tetapi kata-katanya mengandung makna yang berbeda bagi orang-orang yang hadir. Di antara murid-murid yang berlatih pedang, seorang pemuda berjubah pedang langsung mengerutkan kening dan berbicara lebih dulu, kalau kau tidak mengikuti salah satu kelas, bagaimana kau bisa berkultivasi? Murid lain menimpali, karena kau tidak berbakat, kau seharusnya lebih giat belajar. Bagaimana kau bisa begitu lesu? Guru, kau tidak bisa memanjakannya. Seorang gadis kecil menatap Ning Changjiu dengan serius lalu memberanikan diri berkata, kurasa dia benar. Lagi pula, dia tidak mengerti pelajarannya. Lebih baik dia tidak mengikuti kelas. Tidak perlu membuang-buang waktunya. Murid di sebelahnya mencibir, Lerou, cukup dengan alasanmu yang salah. Murid tertua puncak Shou Xiao memprovokasi kita dengan kata-kata. Dan mungkin karena ketampanannya atau apalah, kau berargumen bahwa dia menyampaikan maksud yang bagus. Masalah ini masih menjadi bahan tertawaan keempat puncak sampai sekarang. Lerou membentak, karena kau sangat suka menghadiri kelas, kenapa kau memintaku untuk membantumu melindungimu saat kau membolos untuk berkencan dengan saudari seperguruan puncak Xuanri? Lerou, kau, pemuda itu tampak malu. Lu Jiajia menekan tangannya ke bawah, menyarankan agar mereka diam. Lu Jiajia menatap Ning Changjiu, lalu berkata, aku bisa menyetujui permintaanmu dengan satu syarat kau tidak membuat masalah. Ning Changjiu mengangguk, aku selalu tahu tempatku dan berperilaku baik. Kau tahu aku. Lu Jiajia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, ikut aku ke aula dan lakukan ritualnya. Titik. Di kedalaman aula pedang, terdapat 3 monumen pedang. Monumen-monumen itu bertuliskan nama 3 generasi Grandmaster Sekte Pedang Oracle Surgawi dan murid-murid inti mereka. Di depan ketiga monumen pedang tersebut, terdapat sebuah pedang besar yang sudah tua dan berkarat, konon merupakan pedang dari pendiri gunung tersebut. Namun, setajam apapun pedang itu, tak teruji oleh waktu. Setelah diterpa angin dan hujan selama ratusan tahun, pedang itu pun berkarat. Mengenakan topi perak dan tusuk rambut giok, Lu Jiajia, yang mengenakan jubah pedang putih, berdiri di depan ketiga monumen batu itu dengan satu tangan di belakang punggung dan tangan lainnya memegang pedang Minglan. Ia tampak hikmat dan penuh hormat. Baru 4 abad sejak berdirinya Sekte Pedang Oracle Surgawi. Hanya ada 3 generasi penguasa saat ini, tetapi setiap generasi Grandmaster adalah pahlawan yang membunuh banyak iblis. Lu Jiajia memandang ketiga monumen itu dan berkata dengan dingin, jadi, di masa depan, betapapun berbakat atau berprestasinya dirimu, kau harus selalu merasa kagum. Xiaoling, kau harus bertindak seperti itu setelah bersumpah setia kepada monumen surgawi.
Kau tidak boleh terlibat dengan kejahatan dan iblis. Sebagai seorang kultivator, kau harus membela Taoisme. Terpengaruh oleh niat pedang agung yang dipancarkan oleh pedang berkarat itu, Ning Xiaoling mengangguk berat. Ning Changjiu sedang membaca gulungan slip bambu dengan saksama. Yang dibacanya adalah aturan dan tata tertib untuk murid-murid inti, yang harus dipelajari Ning Xiaoling. Karena ia tidak bisa membaca, Ning Changjiu membacakannya untuknya. Lu Jiajia melihat Ning Changjiu asyik membaca slip bambu itu dan kemudian bertanya, bagaimana denganmu? Mengerti. Ning Changjiu mendengarnya dan kemudian berkata, iya. Lu Jiajia agak kesal dengan jawabannya yang asal-asalan, jadi ia bertanya, kau membaca dengan sangat teliti. Apa yang kau pelajari? Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, kurasa aturan ini tidak baik. Para murid di gunung tidak boleh turun gunung sesuka hati, begitu pula murid yang turun gunung. Hanya di dunia sekuler orang-orang peduli dengan hierarki yang ketat dan konsep superioritas dan inferioritas. Para kultivator seharusnya lebih bebas. Peraturan ini juga tidak masuk akal. Mengapa para murid tidak diizinkan mempelajari metode mental batin sekte? Jika murid memiliki metode mental turun-temurunnya sendiri, mengapa ia harus meninggalkannya? Lagi pula, mengapa murid harus dihukum karena tidak tekun berkultivasi? Kultivator bukanlah pemain. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan martabat bagi sekte. Khusus yang satu ini, Master Puncak bisa mengubah aturan dan regulasi sesuka hatinya. Lalu apa gunanya aturan dan regulasi yang sebelumnya? Diam. Terdesak tak tertahankan, Lu Jiajia berkata dengan wajah dingin. Itulah aturan dan regulasinya. Aku hanya menunjukkannya padamu. Bukan giliranmu untuk mengubahnya. Ning Xiaoling ketakutan melihat tatapan galak Ning Changjiu. Ia bergegas mengambil slip bambu dari Ning Changjiu dan mengembalikannya kepada Lu Jiajia, sambil berkata, terima kasih, Jiajia. Tenanglah, aku akan mematuhi aturan. Wajah Lu Jiajia melembut, lalu ia berkata, sebenarnya, aku mengizinkanmu untuk tinggal di gunung, yang sudah merupakan pengecualian. Kau harus menjaga sikapmu. Ini bukan kota kekaisaran negara Zhao. Dan tidak ada masalah yang diizinkan di sini. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, Nona Lu, tenanglah. Lu Jiajia tidak menanggapinya lagi dan hanya berkata, baiklah, Xiaoling, ikutlah denganku untuk melakukan ritual pengakuanku sebagai guru. Dan kau, pergilah ke aula pedang dan mintalah sebuah prasasti dari penjaga pintu. Ukir namamu di prasasti itu dan bawalah. Kau akan menjadi murid yang tercatat namanya. Ning Changjiu berkata, baiklah. Mulai sekarang, kuharap kau bisa menjaga Xiaoling dengan baik. Lu Jiajia berkata, kau memang murid yang tercatat namanya, tapi akulah gurumu dalam nama. Kau tidak boleh menyebut namaku di luar, atau kau akan disalahkan orang lain. Ning Changjiu berkata dengan tenang, tenang saja. Aku selalu menghormati guru. Di pintu aula pedang, seorang lelaki tua mengantuk dengan mata setengah tertutup, memegang tongkat. Ning Changjiu berjalan ke arahnya dan mengetuk meja. Lelaki tua itu sedikit mengangkat matanya dan meliriknya, lalu bertanya, ada apa? Ning Changjiu berkata, Lu Jiajia memintaku untuk mengambil tablet kayu. Lu Jiajia, siapa itu? Lelaki tua itu berpikir sejenak dan menggaruk rambutnya. Kemudian, ia terkejut dan melebarkan matanya, lalu berkata, beraninya kau memanggil nama wakil kepala puncak secara langsung. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, ya, dia memintaku untuk datang ke sini. Lelaki tua itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata, aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi di luar. Sepertinya dia juga membawa kembali seorang murid. Ning Changjiu berkata, itu teman sekelasku. Pria tua itu bertanya, di mana rekan muridmu? Ning Changjiu berkata, dia ada di aula pedang sekarang, sedang melakukan ritual pengakuan Lu Jiajia sebagai gurunya. Pria tua itu terkejut lagi. Dia murid inti. Ning Changjiu mengangguk. Dia cukup berbakat. Tentu saja, dia diangkat menjadi murid inti. Pria tua itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba berkata sambil menyeringai, pantas saja kau memanggil guru puncak dengan namanya. Kau kesal karena kau hanya murid yang tercatat namanya, sementara rekan muridmu diangkat menjadi murid inti. Ning Changjiu berkata, dia tidak mau aku memanggilnya Nona Lu, jadi aku panggil saja dengan nama lengkapnya. Terkejut, pria tua itu mengacungkan jempol dan berkata, kau sungguh berani. Ning Changjiu bertanya dengan cemberut, apakah Lu, guru puncak itu sangat sulit bergaul? Pria tua itu berpikir sejenak dan berkata, 5 tahun yang lalu, dia cukup lembut dan baik hati. Sejak gurunya meninggal dunia dan tak seorang pun rekan sejawatnya yang mampu mengisi kekosongan itu, dia terpaksa mengambil alih posisi tersebut dari generasi ke generasi. Sejak saat itu, dia menjadi dingin, kesepian, dan pendiam. Sebenarnya, dia tak bisa menahannya. Semua beban dipikulnya, jadi dia harus memasang tampang dingin. Sayangnya, meskipun begitu, cabang kita telah dirugikan oleh cabang-cabang lain selama bertahun-tahun. Ning Changjiu mengangguk mengerti. Memang cukup sulit bagi guru puncak. Pria tua itu mengeluarkan sebuah papan kayu dan sebuah pisau ukir, lalu memberikannya kepada Ning Changjiu, sambil berkata, ukirlah 2. Ambil 1 dan tinggalkan 1 di sini. Ning Changjiu mengambil pisau ukir dan segera menyelesaikan ukirannya.
Ukirannya bagus sekali, puji lelaki tua itu atas tulisannya. Ukiranmu tampak sangat kuat. Apakah kau sudah berlatih dengan sengaja? Ning Changjiu berkata, gaya adalah manusia. Pria tua itu menggenggam tongkat dan menatap pemuda berbaju putih, lalu berkata dengan hati-hati, sayang sekali kau hanya murid yang namanya tercatat. Titik titik titik. Titik titik titik. Ning Xiaoling menyelesaikan ritual pengakuan Lu Jiajia sebagai guru. Jiajia, sudah selesai. Ning Xiaoling menuliskan namanya di daftar nama mengikuti namanya. Lu Jiajia tersenyum dan berkata, kau tidak boleh memanggilku Jiajia lagi. Bingung, Ning Xiaoling terhuyung dan berkata dengan serius, baik, guru. Lu Jiajia mengusap kepalanya dengan puas. Ning Xiaoling berkata, bagaimana dengan Changjiu? Lu Jiajia menghela napas. Aku tidak mau repot-repot mengurusi urusannya. Ning Xiaoling membelalakan matanya, berkata, sebenarnya, kau cukup peduli pada Changjiu, kan? Lu Jiajia menyodok dahinya dan berkata, panggil aku guru. Baik, guru. Ya, di kehidupan kultivasi selanjutnya, kau mungkin akan semakin jarang bergaul dengan sesama murid. Jika ada senior yang menyulitkanmu, kau bisa bilang padaku. Baiklah, katamu. Aduh. Jika tingkat kultivasimu jauh lebih tinggi daripada Ning Changjiu, jangan terlalu ambil pusing. Aku mengerti. Berkultivasi adalah impianku. Sekarang aku bisa menjadi muridmu, aku cukup bahagia. Changjiu pasti punya urusan sendiri. Aku sudah cukup puas kita bisa tinggal berdekatan. Sebenarnya, aku cukup pintar. Lu Jiajia berhenti dan menatapnya. Ning Xiaoling juga berdiri di tempatnya dengan kedua tangan diletakkan di belakang. Pakaian taonya membuat kulitnya terlihat cukup cerah. Ia menatap Lu Jiajia dengan senyum tipis di wajahnya, seolah sungai musim semi mencair. Lu Jiajia sedikit melengkungkan bibirnya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ternyata kau berpura-pura bodoh sebelumnya. Tidak, aku tidak. Ning Xiaoling terkekeh. Di koridor, Ning Changjiu berdiri di sana menunggu. Ketika melihat mereka, ia mengangkat papan kayu itu dan melambaikan tangan kecil. Ning Xiaoling berlari kecil ke depan dan berkata dengan gembira, Changjiu, kita satu sekte lagi. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, iya. Kau juga murid inti yang terhormat. Ingatlah untuk melindungiku di masa depan. Ning Xiaoling mengerutkan kening dan berkata, kau mengejekku lagi. Bayangan pepohonan menari-nari tertiup angin di sepanjang koridor. Lu Jiajia berjalan pelan dan perlahan di antara bayangan pepohonan. Menuruni tangga koridor, ia menatap Ning Changjiu, berkata, aku ingin bicara empat mata denganmu. Baiklah, jawab Ning Changjiu dengan tegas. Lu Jiajia menepuk kepala Ning Xiaoling, lalu berkata, pergilah temui Yazu dulu, lalu minta dia untuk mengajakmu berkeliling sekte. Jangan anggap tempat ini hanya taman kota kekaisaran sekuler. Ada banyak misteri mendalam di dalamnya. Ning Xiaoling mengangguk patuh. Setelah gadis muda itu pergi, di halaman aula pedang, hanya Lu Jiajia dan Ning Changjiu yang tersisa. Koridor panjang itu selurus pedang. Satu sisi dalam dan sunyi, sementara sisi lainnya diliputi cahaya dan angin. Sambil memegang pedang, Lu Jiajia berjalan anggun di koridor yang remang-remang. Samar-samar terlihat, pemandangan itu sungguh artistik. Aku tahu kau hanya ingin mencari tempat tinggal sementara atau menunggu di sini sampai penguasa kembali dan mengobati rekan seperguruanmu, kata Lu Jiajia lebih dulu. Keduanya, Ning Changjiu mengangguk. Lu Jiajia berkata, ya, Anda telah berjasa besar bagi saya dan rekan seperguruan Anda sangat berbakat, yang sangat berarti bagi puncak Tianku. Karena itu, saya akan menghormati keputusan Anda untuk tetap tinggal atau pergi, selama Anda tidak melanggar aturan sekte. Ning Changjiu berkata, terima kasih, Nona Lu. Namun, Anda telah membalas budi dengan membiarkan saya dan Xiaoling pergi hari itu. Tidak perlu disebutkan lagi di masa mendatang. Lu Jiajia ragu sejenak dan akhirnya mengangguk kecil, berkata, Anda bisa meminta Yazu untuk memberi tahu saya jika Anda membutuhkan bantuan. Atau Anda bisa datang kepada saya secara pribadi jika Anda memiliki masalah dalam hal kultivasi. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum lembut, saya mungkin akan meminta bantuan Anda untuk banyak masalah di masa mendatang. Lu Jiajia bertanya, apa rencana Anda selanjutnya? Ning Changjiu berkata, saya perlu waktu untuk memikirkan beberapa hal. Mungkin saya akan tinggal di ruangan untuk pelatihan tertutup. Saya tidak akan keluar sampai saya memikirkannya. Lu Jiajia menatap matanya dan entah bagaimana merasa kasihan, lalu berkata, jika kau memiliki tubuh baru, dari segi temperamen dan konstitusimu, pencapaianmu tak terkira. Ning Changjiu bertanya, kau juga merasa kasihan padaku, kan? Lu Jiajia ragu-ragu namun tetap berkata, iya. Ning Changjiu bertanya, Jiajia, aku pernah mendengar tentang judi batu. Artinya, sebelum batu itu dibelah, tak seorang pun tahu apakah isinya batu tak berguna atau batu giok yang tak ternilai. Lu Jiajia juga pernah mendengarnya dan mengerti maksudnya. Lalu, ia bertanya, maksudmu kaulah batu giok yang tersembunyi itu? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan. Maksudku, aku butuh pisau yang bisa membelah batu itu. Titik titik titik. Titik titik titik. Setelah berpisah dari Lu Jiajia di aula pedang, ia berjalan keluar aula. Beberapa murid menatapnya dari kejauhan, yang sepertinya sedang mengatakan sesuatu.
Dia tidak menghiraukan mereka dan langsung berjalan maju. Ning Xiaoling dan Yazu tidak berjalan jauh. Mereka menunggunya di luar aula. Chang Jiu, Yazu memintaku untuk memilih kamar. Aku tidak bisa memutuskan, jadi aku ingin meminta pendapatmu. Ning Xiaoling melambaikan tangannya dengan riang dan memperlihatkan gigi putihnya sambil tersenyum. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamar manapun yang kau pilih pasti tempat yang bagus. Kenapa? Ning Xiaoling mengangkat kepalanya dan bertanya. Ning Changjiu berkata, menurut kitab kuno, tempat rubah putih tinggal adalah tempat yang bagus. Pilih saja tempat sesuai keinginanmu. Mendengar dua kata, rubah putih, Ning Xiaoling langsung teringat pada rubah kecil yang telah kehilangan sifat iblisnya dan menjadi roh alami, berbaring di zifunya. Apa yang dikatakan rekan muridnya itu membuatnya teringat mimpi aneh yang pernah dialaminya sebelumnya. Dalam mimpinya, sepertinya ada pohon di gundukan tempat ia berbaring. Jika ia terus bermimpi, ia bertanya-tanya seberapa tinggi pohon itu akan tumbuh. Baiklah, aku akan mengantarmu memilih kamar. Ning Xiaoling meraih lengan bajunya dan menyeretnya ke depan. Yazu menatap mereka dan tersenyum santai. Namun, ketika berpikir bahwa mereka akan semakin menjauh di jalan kultivasi dan bahwa persahabatan yang tulus cepat atau lambat akan hilang, ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Hal serupa telah terjadi terlalu sering. Di luar aula pedang, wanita berbaju putih mendorong pintu hingga terbuka dan keluar, menatap Yazu yang membawa mereka pergi. Saat ia dalam keadaan trans, sepertinya ada sesuatu yang putih jatuh dari langit di antara awan. Ia menyatukan jari-jarinya dan mengulurkannya. Sekeping-kepingan salju mendarat di ujung jarinya, membentuk segi enam dan segera menghilang. Ia menarik jari-jarinya dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Tatapannya beralih ke bebatuan yang mengapung di puncak tianku dan berhenti di kejauhan. Matahari masih bersinar tetapi salju mulai turun. Saat itulah ia ingat bahwa musim dingin telah tiba.